Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Safira Karmelia, semester 5B, Pendidikan Agama Islam dari STAI Yamisa Soreang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Pembelajaran yang akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar behavioristik. Nah, menurut paham behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, jadi menurut teori behavioristik ini, setelah belajar adanya perubahan tingkah laku pada pembelajar tersebut atau siswa tersebut. Nah, tokoh behavioristik ini ada 4. Yang pertama ada John R. Watson, yang kedua ada Ivan Petrovich, yang ketiga ada Edward L. Thorndike, dan yang terakhir, yang keempat ada Skinner. Menurut John R. Watson, objek utama yang diamati adalah perilaku, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Konsep belajar menurut Watson adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Yang kedua, menurut Ivan Petrovich Pavlov, perilaku semua organisme perilakunya terjadi secara refleks dan dibatasi oleh rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis. Model belajar Pavlov disebut juga sebagai belajar tanda. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Edward L. Thorndike, perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. 3 hukum utama dalam proses belajar, yaitu A. Hukum latihan, B. Hukum pengaruh, C. Hukum kesiapan. Apa yang dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Yang terakhir, menurut tokoh Skinner, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi, sedangkan stimulusnya adalah stimulus operan. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Yang pertama, ketika respon terjadi. Yang kedua, respon itu sendiri. Dan yang terakhir adalah konsekuensi penguatan respon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aliran ini menekankan pada perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Unsur-unsur penting dalam behavioristik yaitu siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement, dan hukuman. Sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini terstruktur rapi, teratur, maka orang belajar harus dihadapkan aturan yang jelas. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and pencil test. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan teori belajar behavioristik ini, karena saya masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.